Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Dalam kitab Thalathatul Usul berkaitan dengan tauhid itu ada penjelasan begini. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumi arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ats-tsaniyah wal amalu bihi. Ats-tsalitsah ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal adza fihi. Apa maksudnya? Jadi sebagai orang yang beriman kepada Allah itu dapat nasihat dalam kitab itu. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin, wajib bagi kita itu untuk mengetahui tentang 4 hal. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Orang itu harus pakai ilmu. Ilmu tentang apa? Ini 3 hal yang berkaitan dengan ilmu itu tadi. Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang nabinya, mengerti tentang agama Islamnya pakai dalil. Artinya mengerti itu harus pakai landasan dalil. Mengapa kok cuma 3 ini? Siapapun di dunia ini yang pernah hidup, profesinya apa, jabatannya apa, ya, agamanya apa, etnisnya apa, bintangnya berapa itu ya. Semuanya akan ditanya ketika dia mati. Tentang siapa Rabbmu, Tuhanmu itu siapa, nabimu itu siapa, agamamu itu apa. Tapi kalau orang Islam, yusabbitu wahul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Tidak usah khawatir orang Islam itu. Ya, dia akan dikuatkan untuk menjawab itu baik di dunia maupun di akhirat tentang siapa Rabb, siapa Allah itu, siapa Nabi itu, dan apa agama itu. Adapun orang-orang kafir, menurut hadis ada keterangan mereka cuma ngomong sami'tun nas. Iya, saya pernah mendengar ada orang ngomong gitu, Nabi gitu. Jadi ini harus kita mantepi 3 tadi, ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Pada pagi hari ini yang kita ambil ma'rifatu nabiyhi, mengerti tentang nabinya. Jadi siapa Nabi Muhammad, bagaimana sikap kita, itu harus dimatengi. Ma'rifatu nabiyhi bil adillah, pakai dalil. Saya lanjut. Yang kedua, jadi yang pertama tadi ma'rifah tadi mengetahui tadi. Yang kedua, kalau mengetahui kemudian wal amalu bihi, mengamalkan tentang yang diketahui tadi.
Kemudian as-salisa ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan. Nah, termasuk ini salah satunya mendakwahkan. Ya, ada di majelis taklim di masjid yang lain itu kalau ngaji itu semuanya bawa kitab, bawa Quran, bawa catatan. Cuma ini kan ngaji kuping kan. Ya. Masuk di kuping yang kanan, jangan keluar, masuk terus disimpan di sini dalam hati. Ya. Jadi ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan. Ya, ada yang mengatakan bahwa karakteristiknya Islam itu karena didakwahkan, semua orang Islam wajib untuk berdakwah, maka Islam itu berkembang terus. Nah, yang terakhir yang nomor 4 ar-rabi'ah itu adalah as-sabru 'alal adza fihi. Sabar kalau menjalankan agama itu disakiti orang. Coba saya tanya, apakah orang yang menjalankan agama itu disakiti orang? Jawabannya, oh, sampean enggak pernah disakiti orang. Itu iya, pasti itu, ya. Zaman Nabi ada para sahabatnya Nabi disakiti enggak oleh orang-orang yang tidak senang Islam saat itu? Iya. Zaman pertengahan kejayaan Islam disakiti enggak orang-orang Islam itu? Jawabannya iya. 2022 enggak, mudah-mudahan tidak, ya itu ya. Nah, sekarang saya bahas ma'rifatu nabiyhi, mengerti tentang nabinya. Dalam kitab Al-Qaulul Mufid, mengerti tentang nabinya itu diterangkan ada 2 bab. Saya tidak bahas kedua-duanya. Pertama adalah judulnya Himayatul Mustafa Janabat Tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila syirki. Jadi upaya Nabi Muhammad SAW dalam memelihara tauhid. Ini kalau judul itu karangannya penulis kitab itu sendiri, ya. Berdasarkan mengumpulkan Quran dan hadis, kemudian ada judul, saya ulangi, Himayatul Mustafa Janabat Tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila syirki. Upaya Nabi Muhammad dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Ini sudah diterangkan sebelum masjidnya direnovasi. Ya, memang sebelum direnovasi zaman dulu masih, ya. Apalagi sekarangnya masjidnya sudah bagus. Mudah-mudahan memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau terangkan yang kedua ini. Apa yang kedua? Himayatun Nabi. Beda, sama sebenarnya. Yang pertama ini Himayatul Mustafa, kemudian ini Himayatun Nabi. Upaya Nabi dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Jadi apa bedanya? Yang Himayatul Mustafa ini bab yang 22 itu menjelaskan setelah Rasulullah wafat. Ya. Apa maksudnya? Setelah Rasulullah wafat, bagaimana sikapnya para sahabat dan orang-orang Islam berdasarkan hadisnya Nabi terhadap Nabi. Wabil khusus karena sudah wafat, itu terhadap kuburannya Nabi. Coba saya cek, bukan dites tapi dicek ya. Nabi itu dimakamkan di mana? Jangan dijawab di Arab ya. Ya paling gampang di Madinah jelas. Di rumah Bu. Di rumah itu di ruang tamu apa di kamar? Di kamar. Ya, itu dibahas. Ada kitab sendiri yang judulnya Hujratun Nabi sallallahu alaihi wasallam Tarikhuha wa Ahkamuha. Kamarnya Nabi, sejarahnya dan hukumnya. Loh, kamarnya Nabi kok ada hukumnya? Ada. Hukumnya begini, setelah
pada waktu Nabi masih hidup ditempati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Boleh dipakai sholat di kamar itu? Halo? Boleh. Boleh. Ya. Boleh dipakai ngaji? Boleh dipakai zikir? Nabi sendiri salat malam di situ. Di kamar. Setelah Rasulullah wafat kemudian dimakamkan di kamar. Nah, ini hukumnya kamar tadi berubah. Boleh salat di situ? Nah, di situ maksudnya. Boleh ngaji di situ? Nah, itu tidak boleh. Itu bab 22. Sudah saya terangkan sebelum masjidnya diapakan tadi? Direnovasi. Ya. Nah, sekarang yang mau dibahas ketika masih hidup. Himayatun Nabi, upaya Nabi dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik, tapi wabil khusus ketika Rasulullah masih hidup. Yang tadi ini sudah wafat. Saya nggak menerangkan ini, sudah lewat. Ya. Nanti diterangkan kalau ini kan 1-2 kali pertemuan mungkin kitab ini sudah khatam. Nah, terserah kebijakannya kalau sudah khatam apakah dibaleni kitab ini lagi, apa ganti kitab yang seperti Ramadan yang saya sampaikan 2 kali itu, ya, ataukah ngajinya libur begitu. Ya. Ini yang himayatul Mustafa, himayatul Nabi, upaya Nabi. Nah, dimulai, monggo. Dimulai dari mana cara Rasulullah memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik ketika Rasulullah masih hidup. Dimulai dari panjenengan dan saya tidak boleh melupakan siapa Nabi itu. Pertanyaannya di situ. Siapa Nabi itu? Jawabannya adalah Nabi itu manusia biasa seperti kita. Bedanya apa? Menerima wahyu. Berarti kebutuhan biologisnya sama dengan manusia pada umumnya? Kebutuhan ekonominya sama dengan manusia pada umumnya? Iya. Jadi kan kalau membaca surat Al-Kahfi itu di ayat yang terakhir mesti ada banyak yang hafal itu. Qul, jangan qul wa ahad ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Jadi ayat itu kita potong menjadi 3 potongan. Di bagian awal ini tadi yang saya katakan ma'rifatu nabiyhi bil adillah. Mengerti tentang nabinya pakai dalil. Nah, salah satunya sosok nabi yang diterangkan dalam surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum, katakan Muhammad, aku ini manusia biasa seperti Anda. Seperti kalian semuanya itu. Oleh ahli tafsir kalimat mithlukum seperti kalian semuanya itu maksudnya tahqiqul basyariyah. Menguatkan hakikatnya Nabi Muhammad sebagai manusia. Saya ulangi. Qul innama ana basyarun. Katakan Muhammad, aku ini manusia. Tapi ditambahi sama Al-Qur'an mithlukum, seperti Anda. Kalimat mislukum itu tahqiqul basyariyah, menguatkan hakikatnya Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Bedanya yuha ilayya, aku cuma menerima wahyu. Nah begitu. Jadi setelah bagian awal seperti begitu, kemudian tengah-tengahnya annama ilahukum ilahu wahid. Itulah ilahmu itu ilah yang esa, tunggal Allah. Itu kalau pakai logika, mengapa ketika di bagian awal ini bicara tentang Nabi Muhammad, lalu di bagian tengah bicara tentang Allah? Gandeng. Jadi ayatnya satu ayat, yang bagian awal cerita tentang Nabi Muhammad, hakikatnya itu siapa, yang kedua menerangkan tentang Allah. Annama ilahukum ilahu wahid. Itu jangan saya dituhankan. Nah, sekarang saya tanya, apakah ada orang Islam yang menuhankan Nabi Muhammad? Halo? Ini terlalu tegang ini kata ya.
Tidak ada. Kalau ditanya nggak ada, Pak. Mohon maaf kalau ada yang berbeda ya. Tapi meyakini Nabi Muhammad bisa menghapus dosa sama enggak dengan meyakini bahwa unsur-unsur Allah itu ada di dalam diri Nabi Muhammad? Saya ulangi, kalau ada orang Islam meyakini Nabi Muhammad itu bisa menghapus dosa, berarti meyakini unsur-unsur haknya Allah ada di dalam diri Nabi Muhammad. Betul Pak? Padahal tidak. Annama ilahukum ilah. Itu loh ilahmu itu Allah. Jangan saya. Berikutnya, apakah Nabi Muhammad itu hidup selamanya sepanjang dunia ini ada? Jawabannya tidak. Tapi kalau Allah, nah di situ. Jadi hak-haknya Allah itu tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Maka tadi annama ilahukum ilahu wahid. Terusnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa sama Allah, besok kita ingin berjumpa sama Allah enggak, Pak? Ya, Kasbir OPD. Besok kita ingin berjumpa sama Allah enggak? Jawabannya iya. Kesusu? Jangan, ya. Terserah Allah. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya, tapi yang barokah ya. Caranya kalau ingin berjumpa sama Allah adalah beramal soleh. Tapi amal soleh saja tidak cukup. Harus amal soleh itu di dalam amal soleh tidak boleh ada syiriknya. Tidak boleh ada syirik. Nah sekarang saya tanya, rukun Islam itu dimulai syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. 5. Yang di masyarakat itu sering diterangkan itu apakah syahadatnya, ataukah salatnya, ataukah puasanya, apakah hajinya. Di masyarakat yang lebih banyak diterangkan itu yang mana? Syahadatnya enggak diterangkan? Enggak. Padahal dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah diterangkan fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Saya beri contoh. Ada di kitab Tauhid itu Nabi menerangkan mengenai riya. Saya enggak menerangkan definisinya, tapi contohnya saja. Ini tidak menyinggung siapa-siapa, karena saya juga melakukan perbuatan ini. Rajulun yusalli, orang salat, fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Orang salat, salatnya diperindah, diperbagus karena dia tahu dilihat orang. Ada riyaknya enggak di dalam salat? Ada. Berarti yang betul diajari salat dulu apa diajari tauhid dulu? Nah, tauhid dulu. Supaya di dalam salatnya tidak ada riya. Karena riya ini bagian daripada syirik, berlawanan dengan tauhid. Surat Al-Baqarah 264 ada keterangan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang beriman, janganlah Anda membatalkan sedekahmu karena selalu mengangan-angan. 1, 2, menyakiti orang yang menerima. 3, riya. Sedekah berpuluh-puluh juta, bahkan bertriliun-triliun. Ada enggak orang itu sedekah 900 miliar? Enggak, bawanya gimana itu kira-kira? Ya, mudah-mudahan ada ya. Wes. Orang sedekah sebanyak-banyaknya, mohon maaf, terancam batal enggak nilai pahalanya kalau ada riyaknya? Seperti ayat tadi Al-Baqarah tadi. Jawabannya iya. Berarti orang dimotivasi untuk sedekah dulu apa diterangkan tauhidnya dulu? Nah, itu mestinya. Naudzubillah, bukan karena saya yang mengajar, enggak. Tapi memang syahadat dengan maknanya itu wajib dan harus didahulukan. Makanya surat Al-Kahfi tadi Nabi dengan tegas diperintahkan oleh Allah supaya menerangkan hakikat dirinya sebagai manusia biasa.
Ya. Bu, nah ibu-ibu yang lebih paham. Apakah Rasulullah itu kemudian waktu masih hidup itu keluar masuk pasar? Ngapain? Belanja. Ini yang ditolak oleh orang kafir karena aktivitasnya Nabi Muhammad seperti manusia pada umumnya. Yang dilakukan Rasulullah adalah keluar masuk pasar, lalu aktivitas sehari-harinya yang didahar, yang dimakan sama dengan manusia pada umumnya. Ditolak. Jadi ada dua, ini disebutkan di dalam Al-Quran. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am. Kenapa ini Muhammad itu kok, Rasul itu kok makan seperti makanan kita? Wa yamshi fil aswaq, lalu keluar masuk pasar. Usulnya orang kafir apa? Falaula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kok tidak malaikat saja diutus oleh Allah? Ini pikiran salah, silang merah. Kenapa? Karena kehadiran Rasul ini adalah untuk contoh manusia. Lalu kalau contohnya diambilkan dari unsur malaikat, apa bisa manusia mencontoh malaikat? Tidak bisa. Itu kelirunya pikirannya orang kafir itu. Ya. Maka kita juga jangan keliru tentang Nabi Muhammad tadi. Saya katakan ma'rifatu nabihi, mengerti nabinya bil adillah, pakai dalil. Berikutnya Bu. Di dalam kitab ini juga diterangkan tentang orang tidak boleh melebih-lebihkan Nabi Muhammad hulu. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kalian memuji-muji aku sebagaimana orang Nasrani memuji-muji Al-Masih. Pertanyaannya begini. Apakah orang Nasrani memuji-muji Al-Masih itu kebablasan? Sampai dikatakan bahwa Al-Masih sebagai anak Tuhan, betul ya? Saking khawatirnya Nabi Muhammad digitukan, maka Nabi mengatakan, la tutruni, jangan memuji-muji aku sebagaimana orang Nasrani memuji-muji Al-Masih. Kalau tidak boleh memuji-muji itu, lalu gimana sebenarnya tentang Rasul? Innama ana abdun, saya adalah hamba Allah. Faqulu, kalau memanggil saya Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulullah. Itu gelarnya yang Allah berikan kepada Nabi, sebagai hamba Allah dan sebagai siapa? Rasulullah. Mohon maaf, ini ada nasyid. Saya boleh selipkan Pak? Nasyid, nyanyian dalam bahasa Arab. Saya boleh selipkan? Kalau tidak boleh saya lanjutkan aja. Panjenengan pernah mendengar begini? Saya tidak bermaksud mengolok-olok, tapi memberi contoh, memberikan penjelasan kepada yang ikut ngaji. Alaika ya salam khairul anbiya, assalamu alaika ya salam ya makhidunu, wassalamu alaik. Enak gak Pak? Apa maknanya? Jangan ini nanya toh Pak ya. Perhatikan. Alaika ya salam khairul anbiya. Ini betul, Nabi itu khairul anbiya, Nabi yang paling baik. Berkaitan dengan syafaat saja. Sebelum saya lanjutkan, deretan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ini semuanya suruh menghadap Allah, tidak mau pada hari kiamat. Karena masing-masing Nabi punya kesalahan. Coba tak cuplik dari sekian Nabi tadi. Nabi Ibrahim kesalahannya apa? Bohong. Yang nuduhi berhala Nabi Ibrahim, tapi ketika ditanya rajanya, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, ini siapa ini yang nuduhi ini semuanya? Jawabannya apa? Pakai bahasa Indonesia.
Qala bal fa'alahum kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Ini Pak, yang paling besar ini mungkin yang nuduhi itu ya. Karena palunya ditaruh di mana? Bukan dibuang untuk menghilangkan barang bukti, itu enggak itu. Sekarang kan usul menghilangkan barang bukti ya. Enggak. Goro sekali saja besok di hadapan Allah itu malu, enggak mau. Innallaha, nabi-nabi tadi mengatakan, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya mengatakan innallaha qad ghadaba al-yawma ghadban syadidan lam yaghdab mithlahu wala ba'dahu. Allah itu marah hari ini kepada saya, tidak pernah marah sebelumnya. Marahnya Allah kepada nabi-nabi itu adalah pengakuannya Nabi dalam hadis sahih bahwa punya kesalahan. Sudah diwanti-wanti sama Allah tapi dia, nah kesalahannya Nabi Ibrahim itu goro sekali saja malu besok di akhirat. Kalau goro berkali-kali, apalagi goronya di video ya. Begitu. Wes, saya balik ke nasi tadi. Baru Nabi Muhammad menghadap sama Allah untuk minta kepada Allah supaya Allah mengizinkan memberi syafaat. Karena syafaat itu bukan miliknya Nabi. Bab 17 sudah saya terangkan sebelum masjidnya direnovasi. Ya. Iya betul Pak, saya masih ingat itu. Ya. Jadi Nabi sangat mulianya kepada Allah tadi. Memang betul. Nah yang kedua ini loh, menurut saya itu yang kebablasan. Saya ulangi yang kedua. Ya. Alaika ya salam ya makhidunub. Makhidunub itu menghapus dosa. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Apa betul Nabi Muhammad menghapus dosa? Nah ini loh maksud saya. Ini kalau kita tidak baca ayat-ayatnya dan hadisnya, keterangan para ulama, kita nggak paham seperti itu. Maka kitab salah satu usul tadi ma'rifatu nabiyhi bil adillah, mengerti tentang nabinya bil adillah pakai apa? Dalil. Bukan pakai pikiran. Dalilnya begini diterangkan begitu. Memang kalau dinasibkan enak. Nanti dalam kitab yang satunya lagi ya, butuh waktu 4 tahun kitab itu mulai awal sampai akhir itu khatam itu butuh waktu 4 tahun, Pak. Jadi kalau dimulai 2023 itu berakhir 2003, 4, 5, 6 2002. Sedang ganti presiden ya. Yang nggak ada hubungannya dengan itu Pak ya. Ya, jadi ini ya. Alaika ya salam khairul anbiya, assalamu alaika ya salam ya makhidunub. Makhidunub itu menghapus dosa. Memang saya menemukan ada hadis Nabi mengatakan ismi fi zabur al-mahi, nama saya di zabur itu oleh Allah ditulis al-mahi, menghapus. Nah pertanyaannya begini, Nabi Muhammad itu kehadirannya menghapus sistem keberhalaan apa menghapus dosa? Yang betul? Berhala. Sistem keberhalaan, model berhala ini. Ini semuanya yang dihapus oleh Nabi. Dan Nabi mengajarkan supaya hanya menyembah siapa? Allah. Bukan menghapus apa? Dosa. Nah begitu maksudnya dalam kitab itu. Sekarang dalam kitab itu juga diterangkan tentang himayatun Nabi, ya, upaya Nabi tadi, ya. Tak selipkan sedikit sebelum saya bahas berikutnya, ya, di bab yang 66 itu. Ada keterangan ketika sahabat itu sedang duduk begini, Nabi itu datang. Lalu para sahabat semuanya apa? Berdiri, karena tahu nabinya apa? Datang. Mohon maaf itu panjang keterangannya tapi tak cuplikkan saja, saya tidak menerangkan itu secara detail. Nanti ada perbedaan al-qiyamul masyru' dan al-qiyamul mamnu'. Berdiri yang boleh, yang dibolehkan yang mana dan yang tidak boleh. Cuma saya cuplikkan aja ya. Hadisnya kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala asafakumna ilaihi.
Jadi Nabi datang ke situ pakai tongkat karena sudah 60 sekian ya. Tapi kemudian para sahabat berdiri. Ketika Nabi sampai di situ, la taqumu kama taqumul a'ajimu yu'adzimu ba'dhum ba'dhan. Jangan berdiri. Seperti orang asing aja. Orang asing itu orang Persia dan orang Romawi yang ketika menghormati raja-rajanya mereka sambil apa? Berdiri. Nanti ada keterangan di kitab yang satu lagi ya. Saya tidak menerangkan itu detail, tapi saya selipkan aja. Sekarang kita lanjut ya. Kemudian dalam kitab itu juga diterangkan mengenai Nabi Muhammad itu deh. Saya bacakan hadisnya. Ada orang datang ke Rasulullah. Orang itu mengatakan begini. Ya, saya bacakan hadisnya. Abdullah As-Sikhir menuturkan tatkala aku ikut bersama-sama delegasi Bani Amir menemui Nabi. Jadi ini rombongan menuju ke Nabi. Perhatikan kalimatnya orang ini. Anta sayyiduna. Ini rombongan tadi yang datang ke Rasulullah itu bilang, Anta sayyiduna. Faqala, kemudian Nabi langsung bereaksi, As-Sayyid tabaraka wa ta'ala. Pak, yang Sayyid itu Allah, bukan saya. Nanti saya terangkan makna Sayyid itu apa. Hadis-hadis yang model inilah oleh penulis kitab Tauhid tadi kemudian diterangkan pakai judul apa tadi Pak? Judulnya tadi pakai bahasa Indonesia? Loh, belum 1 jam. Upaya Rasulullah dalam memelihara tauhid dan membentuk setiap jalan yang menuju kepada syirik. Himayatun Nabi janabat tauhid wasaddahu kulla tariqan yusilu ila syirki. Ya, upaya Rasulullah dalam memelihara tauhid dan membentuk setiap jalan yang menuju kepada syirik. Saya langsung ganti aja hadis yang kedua, yang lebih operasional ya. Ada rombongan datang ke Rasulullah rame-rame, perhatikan omongannya orang ini. Ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina. Wahai Rasul, engkau ini adalah orang yang paling baik di antara kita dan engkau adalah putranya orang yang paling baik di antara kita. Betul Pak? Atau supaya ada variasinya, tolong dibaca terjemahnya biar tidak ngantuk. Yang ini Pak, bawah itu ya. Terjemahannya saja. Ini ada rombongan, saya ulangi lagi, datang ke Rasulullah, mudah-mudahan tidak salah paham ya. Apa omongannya ini kepada Rasulullah? Rame-rame orang ini mengatakan apa? Monggo. Wahai Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara kita. Terus? Dan putra orang yang paling baik di antara kita. Saya tanya, apa betul Rasul itu orang paling baik di antara para sahabat dan kita semuanya? Jawabannya, udah pasti. Wong uswatun hasanah. Kalau pakai bahasa Arab, ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina. Nabi, engkau ini adalah orang paling baik di antara kita dan engkau adalah putranya orang paling baik di antara kita. Iya. Lanjut Pak, monggo. Wahai Tuhan kita dan putra Tuhan kita. Nah, sekarang saya tanya, tuan itu bahasa Arabnya apa? Tuan. Sayyid. Kalau saya ulangi pakai bahasa Arab, mulai dari awal, ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina, ya sayyidana wa ibna sayyidina. Yang digitukan itu Nabi. Bukan saya, bukan panjenengan. Ya. Kalau saya dan kita semuanya, mohon maaf, andai kata diagung-agungkan orang, dipuji-puji orang, tambah seneng apa tambah senep? Rata-rata senang, tidak salah, betul Pak. Berarti keluar dari masjid ini kopiahnya nggak cukup kan? Gede, tidak sih. Manusiawi Pak. Tapi ini siapa yang digitukan? Di tadi hadis yang sahih dari Rawahul Bukhari saya sudah menyebutkan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kalian itu memuji-muji aku. Coba lihat orang Nasrani itu loh.
kebablasan. Seperti orang Nasrani itu memuji-muji Al-Masih. Wong saya itu cuma hamba Allah dan utusannya Allah. Kalau memanggil saya Muhammad Abdullah, Muhammad Rasulullah, sudah itu aja. Ini khawatir. Jangan-jangan umatnya Rasulullah meyakini unsur-unsur Allah ada di dalam diri Nabi Muhammad. Itu maksudnya Pak. Unsur-unsur apa maksudnya unsur-unsur Allah? Unsur menghapus dosa, unsur tahu yang gaib, unsur tahu macam-macam lah itu ya. Itu kan miliknya Allah semuanya. Yang tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Nah ini tadi yang disebutkan hanya mengatakan ya Rasulullah, ya khairana, wabna khairina, ya sayyidana, wabna sayyidina. Apa reaksinya Rasulullah? Monggo. Maka ketika itu bersabdalah beliau. Oke, apa kata-katanya Rasulullah? Wahai sekalian manusia. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, monggo. Ucapkanlah kata-kata yang wajar saja bagi kamu sekalian. Qulu biqaulikum, sampean ngomong yang wajar saja, biasa saja. Terus dan janganlah sekali-kali kamu sekalian terbujuk oleh setan. wala yastahwiyanakum syaitan, jangan sampai itu dibujuk oleh setan. Saya tanya, setan bisa memelesetkan lisan kita, Pak? Bisa toh? Setan bisa memelesetkan duitnya orang itu, dipelesetkan setan? Setan bisa memelesetkan manusia dari jabatannya? Lalu jatuh tidak terhormat dari jabatannya itu? Cuma saya tidak tanya. Ada contohnya? Nah, nanti cari sendiri. Iya Pak. Ya. Tak selipkan ya berita yang lagi viral ya Pak ya. Kalau tidak boleh saya lanjutkan ini. Ada pertanyaan dari jamaah. Ustaz, yang lagi viral berita-berita begini ini luar biasa. Oh iya, menyita waktu semua orang Indonesia ya tahu Mas. Yang tanya masih muda. Apa itu kualat kilometer? Ngerti maksudnya Pak ya? Saya jawab tidak. Ini tauhid Pak. Saya jawab tidak. Loh tapi kok begitu Ustaz? Orang baik itu dapat perlindungan dari Allah. Orang yang dizalimi itu akan doanya antara dia sama Allah itu tidak ada sekat. Betul Pak ya? Yang sudah meninggal 6 orang jelas nggak bisa apa-apa. Jamaahnya juga nggak bisa apa-apa. Organisasinya tidak bisa apa-apa. Ustadznya nggak bisa apa-apa. Ya, imamnya nggak bisa apa-apa. Di Quran diterangkan, jangankan mereka orang biasa, Nabi aja nggak bisa membalas kok direct langsung dari ini ke sana nggak bisa. Tapi ketika ada kezaliman, ketidakadilan, ini orang baik yang digitukan, andai kata itu baik, yang balas itu Allah. Gimana caranya? Oh, nggak bisa dijangkau oleh manusia, ilmunya Allah itu, nggak bisa. Itu loh, makanya di dalam Islam itu saya jawab tidak boleh ada ketidakadilan, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh merampas hak hidupnya manusia. Ya, dan itu dalilnya terlalu banyak. Ya. Nah, jadi bukan direct kualat ini enggak, karena ini enggak bisa membalas apa-apa. Yang bisa hanya sambat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kok sepertinya itu langsung ya sepertinya, nggak usah sepertinya. Nah itu Allah sudah, nggak tahu gimana itu, ya. Wallahu a'lam. Nah begitu. Wes, itu tak selipkan, bahas itu. Jadi orang bisa dipelesetkan setan dengan lisannya, dengan telinganya, dengan duitnya, dengan jabatannya, lalu lari ke situ tadi gitu ya. Terus lanjut Pak. Aku adalah Muhammad. Nah. Orang tadi mengatakan, wahai Rasulullah, engkau adalah orang paling baik, engkau adalah putranya orang yang paling baik. Lalu reaksinya Nabi begitu. Ana Muhammad. Lanjut. Hamba Allah dan utusannya. Panjenengan tidak boleh lepas tentang Nabi dari dua ini. Siapa Muhammad? Hamba Allah Pak. Gelar berikutnya Rasulullah. Hamba Allah, Rasulullah. Hamba Allah, Rasulullah. Ya. Ana Muhammad Abdullah wa Rasuluhu. Lanjut. Aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukanku.
yang telah diberikan kepadaku oleh Allah. Nah, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu bi. Aku tidak senang. Yang tidak senang siapa? Nabi. Kamu itu mengunggulkan aku di atas kedudukan yang Allah sudah berikan kepadaku. Jadi himayatul Mustafa tadi, apa namanya? Upaya Rasulullah dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik, itu intinya Nabi Muhammad silakan dipandang sebagai manusia biasa. Bedanya Rasulullah itu menerima wahyu sebagai Nabi dan Rasul, sebagai panutan dari Allah. Sehingga hak-haknya Allah tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Jangankan digitukan, ini ada rombongan datang ke Rasulullah dengan mengucapkan, ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina, ya sayyidana wabna sayyidina. Wahai Nabi, engkau adalah orang paling baik di antara kita, dan engkau adalah putranya orang paling baik di antara kita. Engkau adalah tuan kita, dan engkau adalah putranya tuan kita. Hanya begitu saja Rasulullah bereaksi, ayyuhan nas qulu biqaulikum, sampai ngomong biasa, wala yastahwiyanakumus syaiton. Jangan sampai ucapan sampean itu dibelokkan oleh setan. Ana Muhammad, aku adalah Muhammad Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulullah. Berikutnya, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allah bih. Aku tidak senang sampean itu mengunggulkan aku di atas kedudukan jabatan yang Allah sudah berikan kepadaku. Inilah kata penulis kitab tauhid tadi, himayatul Mustafa, upaya Nabi dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Ada yang ditanyakan, Pak? Dilanjut itu maksudnya dilanjut dengan wabillahi taufik gitu loh. Nggih. Kita kadang-kadang sering menyebut saat ada amalan sesuatu kemudian ada pejabat yang masuk dan seperti itu kan gimana? Seperti yang saya sebutkan tadi, ada al-qiyamul masyru', ada berdiri yang diperbolehkan, dan ada al-qiyamul mamnu', berdiri yang dilarang. Kemudian ada keterangan juga dari Anas bin Malik, sahabatnya Rasulullah, maka ana syakhsun ahabbu ilai min Rasulillah. Tidak ada orang yang paling kami cintai kecuali Rasulullah. Tapi para sahabat idza ra'auhu lam yaqumu. Kalau para sahabat itu tahu ada Rasulullah datang, mereka tidak berdiri dengan menghormati Nabi. Mengapa? Lima ya'lamuna min karahiyati dzalik, karena para sahabat ngerti bahwa Rasulullah tidak senang dihormati dengan cara berdiri. Pertanyaannya, kalau misalkan di masyarakat ada begitu bagaimana? Pertama, dimulai dari diri kita sendiri. Mohon maaf ini belum babnya ya, belum babnya. Tapi karena saya ditanya, dimulai dari diri kita sendiri. Hampir semua orang pernah punya hajat mantu. Lalu biasanya ini para hadirin mempelai berdua akan masuk, dimohon. Nah itu menurut saya harus sedikit-sedikit dihilangi. Mohon maaf kalau ada yang berbeda. Saya tidak mengatakan itu syirik. Sekali lagi, saya tidak mengatakan itu syirik, tapi memang ada hadis yang melarang itu. Dan Nabi juga tidak suka dengan cara begitu. Mudah-mudahan tidak salah paham. Nanti ada babnya sendiri agak panjang itu. Jejer itu antara berdiri yang diperbolehkan dan yang tidak, itu gimana bedanya? Saya tidak bisa menerangkan sekarang, tapi intinya di situ. Nah, kalau jenengan kebetulan jadi pejabat, bupati, wali kota, gubernur, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan iya ya, mudah-mudahan iya. Kalau misalkan digitukan, ya harus dimulai dari tidak usah begitu, podo wae. Tidak ada bedanya saya kemarin dengan sekarang. Ini kan jabatan dari Allah saja. Belum tentu dengan jabatan itu saya selamat dunia akhirat. Kan begitu kan? Nah, begitu. Begitu. Jadi itu sudah menjadi budaya masyarakat kan. Menurut saya yang harus diselaraskan adalah di masyarakat. Tauhid ini harus disosialisasikan ke masyarakat. Bukan masyarakat yang dipaksa itu. Ya. Tauhidnya kalau kita sosialisasikan ke masyarakat, insya Allah akan bagus. Ya. Seperti yang dulu saya sebutkan masalah sumpah. Kalau di masyarakat orang yang sumpah demi Allah saya tidak membunuh misalkan begitu. Ya. Tapi ada buktinya ini. Ya, tapi mestinya kalau orang sudah sumpah demi Allah, itu dia nggak boleh main-main. Nah kalau tidak boleh main-main, menggunakan lafal demi Allah ini tidak gampang-gampangan.
Kalau dia betul-betul iya, ya nggak berani dia pakai sumpah demi Allah. Nah, kalau betul-betul dia betul-betul pelakunya. Begitu kira-kira. Ada lagi? Monggo Bu, di belakang, Ibu dulu. Ibu yang di belakang. Ya. Jenengan kalau mengikuti kajian itu sebelum masjid ini direnovasi. Loh iyalah. Ya. Itu sudah dibahas di bab yang ke-19, 20, 21. La taj'alu qabri idan wala buyutakum kuburon. Jangan jadikan kuburan saya ini sebagai tempat perayaan dan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa maksudnya? Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Hadisnya sahih dari Nabi. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Tidak pernah dipakai apa? Salat. Tidak pernah dipakai apa? Ngaji. Tidak pernah dipakai apa? Doa. Makanya disunahkan sholat sunnah itu yang lebih baik di masjid apa di rumah? Di rumah. Ngaji boleh nggak di rumah? Boleh. Oh maka kayak kuburan, nggak pernah dipakai ngaji. Jangan kalau ikut ngaji di yang apa namanya, yang pagi itu di sini ada ibu-ibu ngaji pagi ya. Itu hari Senin ketiga jam 7:15. Bahas gitu kira begitu. Kalau ada kesempatan dan dimudahkan oleh Allah, mudah-mudahan bisa ikut. Tapi saya tahu hadis-hadis begini, mohon maaf, berbeda dengan yang dilakukan oleh sebagian saudara kita di masyarakat. Tapi orang dakwah itu tidak boleh mengolok-olok, tapi menerangkan yang betul, yang diyakini benar. Boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Saya lebih berpedoman pada hadis. Dan saya sering ditanya begitu, loh gimana Pak? Pedomannya pada hadis saja, paling gampang ya. Dan hadisnya tidak satu, ada 5 atau 6 hadis yang melarang menjadikan tempat kuburan itu sebagai tempat ibadah, bukan tempat ibadah. Coba saya cek ya, gini. Apakah orang berdoa di dekat makamnya Rasulullah itu tempat yang afdol? Silakan dijawab. Jangan dirubah pertanyaannya. Halo? Apakah orang berdoa di dekat makamnya Rasulullah itu tempat yang afdol? Loh, dirubah pertanyaannya. Saya kan tidak tanya raudhah. Yang saya tanyakan di mana tadi? Raudhah itu dinding antara rumahnya Rasulullah sampai mimbar 25 meter. Saat itu terbuka. Yang ditunjuk oleh Nabi ma baina baiti wa mimbar, antara rumah saya sama mimbar itu raudhatun min riyadil jannah. Kalau ini no problem, nggak ada masalah, nggak ada khilaf. Yang saya tanyakan tadi mana kamar di mana Rasulullah dimakamkan di situ? Afdal apa enggak? Andai kata ketika Rasulullah masih hidup mengatakan, para sahabat berdoa di kamar saya itu afdal, kira-kira antri enggak sahabat? Dan tidak boleh mengganggu Nabi. Nah begitu. Jangan rekayasa, pakai hadis. Ketika Rasulullah wafat dimakamkan di situ, hukumnya berubah. Hukumnya berubah. Jangankan rumahnya Rasulullah ini ada lapangan saja, ya. Tempat kosong 100 kali 100 meter. Orang datang ke situ mencolot boleh. Dipakai layangan boleh, pakai sepak bola boleh, pakai salat Idul Fitri, Idul Adha yang berpendapat salat di lapangan boleh enggak? Boleh. Tapi ketika sudah disepakati lapangan tadi dipakai makam dan ada beberapa orang saleh salihah dimakamkan di situ, berubah enggak hukumnya? Berubah. Boleh enggak masuk di situ mencolot aja? Enggak boleh. Ada salam enggak? Ada. Tapi ketika lapangan ada salam enggak? Enggak ada. Itu loh contohnya. Wallahu a'lam. Gitu Bu ya. Monggo Pak. Sumpah itu sudah diterangkan 2 kali, bab 43 sama 66. Sumpah itu Pak tahqiqul amri au ta'fidu bi dzikri bismillah taala au sifatin min sifatihim. Meyakinkan satu perkara dengan menyebut nama Allah. Dalam pandangan akidah tauhid, kalau orang menyebut nama Allah, dia enggak boleh main-main. Namanya ta'zim, mengagungkan Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang disumpah itu?
Ya mestinya kalau sudah menggunakan nama Allah, apalagi pakai Al-Quran, walaupun tidak pakai Al-Quran juga tidak apa-apa ya. Itu mestinya juga tidak boleh melanggar sumpah. Ya, kalau saya boleh menerangkan ini ada sedikit agak panjang. Ini mohon maaf, ini bukan politik ya. Ketika orang sudah disumpah, demi Allah saya mentaati konstitusi, aturan, undang-undang yang berlaku. Tapi ketika sudah akhir masa jabatannya, undang-undangnya, konstitusinya yang mau direkayasa dirubah. Berarti dia dalam sisi pandangan tauhid, orang ini tidak mengagungkan Allah. Bisa disebut orang ini melecehkan dan merendahkan derajatnya Allah. Karena dia sumpah sudah menggunakan nama Allah. Dan kalau orang katakanlah orang itu andai kata mencuri, betul-betul mencuri, ini tidak berani ngomong demi Allah saya tidak mencuri. Pasti tidak berani. Kalau dia akidah tauhidnya baik. Karena menghadirkan nama Allah itu tadi. Nah, tinggal menurut saya penghayatan terhadap sumpah itulah kemudian orang kadang-kadang seenaknya dengan sumpah itu. Dari wong Jawa, sumpah itu dipakai sebagai sego jangan. Itu yang tidak boleh, Pak, mestinya. Makanya di tauhid ada begini. Nah, ini ya. Kalau orang sumpah demi Allah saya tidak mencuri, tapi ada buktinya ini sakmap. Yang dipakai mana menurut masyarakat? Masyarakat. Buktinya mengabaikan sumpah. Betul Pak ya? Kalau yang sumpah bilang gini, saya itu sudah sumpah pakai nama Allah, masih nggak dipercaya. Terus nama siapa? Iya kan? Jadi masyarakat harus dididik kalau menggunakan nama Allah, dia wajib tidak boleh apa? Bohong. Ininya tidak boleh. Harus serius. Wallahu a'lam. Begitu Pak ya. Mudah-mudahan oke. Kalau kita mau mengikuti Nabi, mestinya doakan aja dengan doa yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan diberi hidayah, mudah-mudahan diberi ini ya, lalu pengakuan. Tapi ketika kezaliman itu sudah sangat amat susah dilawan, maka seperti doanya Nabi Musa, Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang yang zalim. Bagaimana cara menyelamatkan Nabi Musa dari kezaliman Fir'aun? Ya, apakah Nabi Musa diungsikan ke negara lain? Tidak. Apakah Nabi Musa diberi mukjizat yang tidak bisa dideteksi oleh radarnya Fir'aun? Juga tidak. Tapi apa caranya menyelamatkan Nabi Musa? Fir'aun ditenggelamkan sama Allah. Itu kalau sudah begitu urusannya Allah. Ya. Jadi maka boleh Rabbi najini. Paling umum Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang yang apa? Zalim. Bagaimana cara menyelamatkan? Terserah. Apakah yang menzalimi ini diberi hidayah sama Allah? Urusannya Allah. Ataukah yang menzalimi ini kemudian dibalas secara zahir? Juga urusannya Allah. Contohnya Nabi Musa tadi dizalimi oleh Fir'aun, tapi doanya Nabi Musa begitu, tapi justru Fir'aun yang diapakan? Tenggelamkan. Selesai persoalan. Nah, itu sudah urusannya Allah. Sekarang ini juga urusannya Allah, Pak. Kok teganya Pak Ustadz orang? Ya Allah itu sudah, enggak tahu. Jangan dicampur, jangankan begitu, ada sak kampung ditenggelamkan sama Allah, ada kok ya. Ada Pak ya? Ada. Itu urusannya Allah. Ada. Kalau tidak salah Al-An'am mungkin ya. Coba nanti saya carikan ayatnya itu. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Tak WA sama nanti bisa di WA di grup itu ya. Ya, kita carikan nanti. Gitu Bang ya? Ya, panjang keterangannya ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.